Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tusa Fajri Isbaiti, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Kerusakan Integritas Jaringan pada Nyonya R dengan diabetes mellitus tipe 2 di ruang Edelweiss RSUD DRR Kuteng Tarunadibrata Purbalingga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Yang terhormat penguji 1 Padanang, yang terhormat penguji 2 Putri Sumarni, dan yang terhormat penguji 3 Bu Maria Ulfa. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1. Latar belakang. Diabetes mellitus merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi glukosa darah disertai munculnya gejala utama yang khas, yakni urin yang berasa manis dalam jumlah yang besar, menurut Billows dan Donnelly 2015. Klasifikasi diabetes mellitus. Klasifikasi diabetes mellitus dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga ada diabetes mellitus tipe lain, dan yang terakhir ada diabetes mellitus kehamilan. Selanjutnya ada kenapa diabetes mellitus bisa terjadi. Diabetes mellitus disebabkan karena fungsi pankreas tidak memproduksi insulin secara efektif, menurut Bernard 2019. Pentingnya perawat melakukan asuhan keperawatan. Salah satu peran perawat penting seorang perawat adalah sebagai edukator, menurut Kardiudiani dan Susanti 2019. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada Nyonya R dengan diabetes mellitus tipe 2 di ruang Edelweiss RSUD DRR Kuteng Tarunadibrata Purbalingga. Lalu ada tujuan masalah. Yang pertama ada tujuan umum, melaksanakan asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada Nyonya R dengan diabetes mellitus tipe 2 di ruang Edelweiss RSUD DRR Kuteng Tarunadibrata Purbalingga. Selanjutnya ada tujuan khusus. Penulis mampu mendeskripsikan pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan yang terakhir ada manfaat. Studi kasus ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya pasien dan keluarga, bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, dan penulis. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak akibat dari ketidakseimbangan antara ketersediaan insulin dengan kebutuhan insulin. Gangguan tersebut dapat berupa defisiensi insulin absolut, gangguan pengeluaran insulin absolut, gangguan pengeluaran insulin oleh sel beta pankreas, ketidakadekuatan atau kerusakan pada reseptor insulin sebelum bekerja, menurut Damayanti 2015. Di sini ada faktor predisposisi menurut Smeltzer dan Baer tahun 2013. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena faktor genetik dan faktor imunologi. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena usia di atas 65 tahun, obesitas, dan riwayat keluarga. Selanjutnya ada tanda gejala atau manifestasi klinis. Yang pertama ada poliuri, polidipsi, polipagi, penurunan berat badan dan rasa lemah, dan kelainan pada mata atau penglihatan kabur. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan glukosa darah,
Yang kedua ada glukosa plasma puasa. Yang ketiga ada kadar albumin glikosilase. Yang keempat ada tes gula darah A1C. Selanjutnya ada komplikasi akut dan komplikasi kronis. Untuk penata laksanaannya ada pengelolaan luka, diet, obat hipoglikemik, latihan fisik, pemantauan mandiri glukosa darah, dan edukasi. Selanjutnya ada bab 3 metode studi kasus. Rancangan studi kasus, subjek studi kasus, fokus studi kasus, definisi operasional, tempat dan waktu studi kasus, metode pengumpulan data, penyajian data, dan etika penelitian. Selanjutnya ada bab 4 hasil dan pembahasan. Biodata pasien, nama Nyonya R, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Keluhan utama pasien mengatakan nyeri setelah operasi di kaki kanan. Pengkajian nyeri ada PQRST. P-nya pasien mengatakan nyeri muncul setelah operasi debridement selulitis diabetes mellitus. Q, pasien mengatakan nyeri terasa seperti disayat. R, pasien mengatakan nyeri terasa di bagian kaki. S, pasien mengatakan skala nyeri 6. T, pasien mengatakan nyeri terjadi pada saat digerakkan. Selanjutnya ada pengkajian. Riwayat keperawatan. Pengkajian meliputi keluhan utama, pasien mengatakan nyeri setelah operasi di kaki kanan. Keluhan utama saat pengkajian, pasien mengatakan lemas, sulit tidur, dan nyeri di kaki kanan pasca operasi. Selanjutnya ada riwayat penyakit sekarang. Pasien masuk IGD dengan keluhan kaki kanan bengkak serta kemerahan. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan sebelumnya tidak memiliki penyakit diabetes mellitus. Pasien hanya memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak ada penyakit keturunan diabetes mellitus dari kedua orang tuanya dan saudara kandungnya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Terdapat beberapa masalah kebutuhan dasar khusus pada pasien meliputi pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan, pola nutrisi metabolik, pola eliminasi, pola aktivitas dan latihan, pola tidur dan istirahat, pola persepsi diri, pola perseptual kognitif, pola peran dan hubungan, pola coping stres, pola reproduksi seksual, dan pola nilai dan keyakinan. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, itu dilakukan dengan head to toe. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang didapatkan dari data pasien, yaitu pemeriksaan laboratorium pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2021. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dengan hasil melebihi batas normal pada tanggal 15 Januari 2021 275,2 mg per desiliter. Pada tanggal 16 Januari 2021 206,5 mg per desiliter dengan batas normalnya 100 sampai 150 mg per desiliter. Untuk program terapi yang diberikan ada NaCl, ceftriaxone, ketorolac, ranitidin, dan novorapid. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Berdasarkan hasil pengkajian yang diperoleh bahwa keluhan utama Nyonya R mengatakan nyeri kaki kanan pasca luka post-operasi debridement selulitis diabetes mellitus. Selama dikaji didapatkan data subjektif bahwa Nyonya R mengatakan nyeri pada kaki kanan luka operasi. Data objektif
yang didapatkan terdapat luka postoperasi debridement cellulitis, diabetes mellitus pada kaki kanan dengan 3 lubang luka, panjang 2,5 cm, lebar 0,4 cm, luka berwarna merah, terdapat rembesan darah pada balutan kasa, dan di sekitar luka kaki kanan terlihat kemerahan. Nyonya R juga tampak terlihat meringis kesakitan. Dari data-data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang sesuai adalah kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perlindungan integritas jaringan. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Rencana keperawatan yang sesuai untuk mengatasi diagnosa keperawatan kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perlindungan integritas jaringan, yaitu dengan NOC, integritas jaringan kulit dan membran mukosa, penyembuhan luka primer, kontrol nyeri dan tingkat nyeri, dan NIC yang digunakan, perawatan luka dan manajemen nyeri. Selanjutnya, implementasi keperawatan dilakukan pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2021 sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan disesuaikan dengan terapi yang dilakukan. Selanjutnya ada evaluasi keperawatan, dilakukan dari tanggal 16 sampai 18 Januari 2021 dan dilakukan selama 3 hari dengan asesmen kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang perlindungan integritas jaringan belum teratasi. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Untuk saran yaitu bagi penulis dan bagi masyarakat atau responden. Dokumentasi hasil pengkajian Nyonya R. Sekian dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.